Oke, kita lanjut kuliahnya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Sudah tidak ngantuk lagi ya? Sudah sambil minum kopi kan soalnya tadi? Oke, kita akan membahas mengenai bagaimana tentang persyaratan kandang untuk tikus ya. Bagaimana persyaratan kandang untuk tikus. Kandang untuk tikus ini juga memiliki persyaratan khusus sebagaimana persyaratan seperti lab-lab penelitian ya. Jadi makanya kandang tikus juga sebenarnya namanya bukan kandang tikus, lebih tepatnya sebagai laboratorium hewan percobaan. Kebetulan kebanyakan hewan percobaan tikus maka orang sering menyebutnya sebagai lab tikus ya. Kalau di situ hewan percobaannya harimau ya itu namanya bukan lab tikus lagi, mungkin namanya menjadi kebun binatang gitu ya, kebun binatang isi harimau. Kalau misalnya ada penelitian dengan menggunakan apa itu camel atau unta itu, Anda mau penelitian tentang unta ya berarti harus unta gitu ya. Nah, karena kebanyakan orang penelitian dengan menggunakan tikus, maka lab atau kandang ya, orang sering menyebutnya sebagai lab hewan percobaan, sering disebut dengan lab tikus. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk laboratorium hewan percobaan. Yang pertama, terhindar dari keributan, asap industri dan polutan. Jadi, seyukianya lab tikus tadi, hewan percobaan tidak boleh pas di pinggir jalan, nggak boleh pas di pinggir jalan. Posisikan lab itu di tengah, gitu. Jangan terlalu dekat dengan lapangan parkir, tempat parkir, karena nanti akan ribut, gitu kan. Apalagi ada orang yang bayar parkirnya kurang, ribut dia, tikusnya stres, itu nggak boleh. Kemudian dekat dengan lapangan, nggak boleh juga. Kenapa? Nanti pas kita penelitian ada pertandingan voli, teriak-teriak, stres juga ya, nggak boleh itu. Nah, kemudian syarat yang kedua, lantai harus saniter dan mudah dibersihkan. Jadi lantainya itu harus bersih tikusnya. Jadi harus bersih, harus dibersihkan pagi, siang, atau pagi sore atau siang sore itu harus dibersihkan, atau pagi dengan siang. Pokoknya minimal sehari 2 kali dipel itu ya untuk lantainya. Jadi harus berkeramik, mudah dibersihkan. Jadi kira-kira sebersih dengan ruangan kuliah lah ya, sebersih ruangan kuliah itu. Kalau bisa lebih bersih lagi itu ya. Kemudian suhu ruangannya itu 22 sampai 24 derajat Celcius ya. Jadi harus lebih dingin dari ruang kuliah ya. Lebih dingin dari ruang kuliah. Karena apa? Karena 22 sampai 24. Jadi harus ber-AC. Ya, maksud saya jumlah AC-nya itu harus diperhitungkan dengan luas ruangan. Pak, kenapa sih harus suhunya maksimal 24? Jadi kalau suhunya di atas 24, misalnya suhunya 30, seperti ruangan yang ada di ruang kuliah, atau 27 ke atas, itu nanti tikusnya keringetan. Ya. Loh, kalau keringetan terus bagaimana, Pak? Ya, kalau kita penelitian mengenai daya cerna protein, yang kita ukur adalah N, ya. N yang dikeluarkan dari tubuh tikus, itu N-nya ini hanya berasal dari apa? N-nya hanya berasal dari air kencing atau air seni atau urin, kemudian N feses, ya, dari N urin dan N feses saja. Nah, sementara kalau dia keringetan, itu juga mengeluarkan unsur N, makanya dia bau kalau berkeringat. Manusia berkeringat juga bau apa? Karena sebagian unsur N. Jadi N yang keluar melalui keringat itu nggak dihitung, ya. N yang mengeluarkan nggak bisa. Jadi ada namanya kandang metabolis namanya. Ini khusus untuk kandang kalau kita penelitian daya cerna protein yang bisa mengumpulkan urin dan feses. Nggak bisa nangkep keringetnya, nggak bisa. Nggak bisa ngitung N yang keluar dari keringat. Maka dari itu, kandang tikus harus bersuhu maksimal 24. Ya. Kemudian RH, ya, RH ruangan itu 50 sampai 60.
Jadi kalau RH terlalu tinggi 80 nggak boleh, nanti flu dia, pilek ya. Hacim-hacim ya nanti ya. Kemudian ventilasi cukup tetapi tidak ada jendela yang terbuka. Jadi ventilasi rata-rata dibuat di atas ya dengan agak lubang kecil-kecil, nggak boleh terlalu besar. Nanti kalau dia ada jendela terbuka nanti tikusnya ngintip ya, dilihat siapa yang ada di luar itu ya. Nah, jadi nanti nggak konsen dia ditelitinya. Nah, kemudian kenapa jendela ini harus ditutup? Nggak boleh ada jendela terbuka. Ya, jadi tikus ini sebenarnya kandangnya itu masih mudah dia keluar masuk. Maksudnya tikus itu kadang jahil. Kandangnya itu kan sebagian dari plastik, kadang digigit-gigit sehingga dia bisa keluar. Ya, bisa keluar. Saya punya beberapa kasus. Teman saya penelitian itu tikusnya keluar dari lubang. Jadi misalnya dikasih kandang yang terbuat dari plastik, dia membuat lubang gitu ya, terus kemudian dia keluar tikus itu. Nah, pada saat dia keluar kan jendela tadi ada yang terbuka, dia jendela terbuka. Nah, tikus setelah dia keluar, tikus itu hilang. Ya, hilang selama 2 hari. 2 hari dia hilang. Terus pada saat 2 hari hilang dia kembali lagi. Dia ketahuan tikus itu kelihatan dari data biologisnya. Jadi kalau kita punya tikus hilang 2 hari atau 3 hari, terus kembali lagi, itu tikus yang tadi kita hilang temukan akan kelihatan dari data biologi, terutama dari berat badan. Kita bisa memprediksi itu tikus yang benar atau tidak itu dari berat badan. Oke, kemudian tikus tadi pulang ya, diambil lagi terus dimasukkan ke dalam kandangnya. Nah, tiba-tiba pertumbuhan tikusnya tadi tidak 1 gram lagi berat badannya, ya, tidak 1 gram lagi. Padahal standar tadi 1 gram kan per harinya. Tidak, dia tumbuhnya sangat cepat, sangat cepat. Ternyata tikus tadi hamil, bunting tikusnya. Ini adalah efek dari jendela yang tidak ditutup rapat. Ya, akhirnya ini nggak bisa, ini data tikus bunting itu nggak bisa. Ini harus kita keluarkan dari data karena datanya menjadi kacau ya, datanya menjadi kacau, nggak boleh ini. Nah, oke, setelah dia 20 hari didiamkan, ternyata melahirkan. Nah, setelah melahirkan, anaknya ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang putih, ada yang hitam. Nah, tapi ternyata selama hilang 2 hari tadi, dia hilang, ada tikus lain yang masuk. Pasti dia tikus hitam itu. Tikus masuk, nah itu dia selingkuh, akhirnya dia melahirkan. Ini data ini harus dibuang. Nah, itulah sebabnya kenapa ventilasi ini harus cukup, tetapi tidak boleh ada jendela yang dibuka. Nah, itu alasan penting gitu ya. Kemudian selanjutnya cahaya. Cahayanya harus mengikuti cahaya siklus 12 jam. Ya, 12 jam. Jadi kalau kita penelitian tikus, pada saat siang hari misalnya kita mau nimbang kan tentu kita menghidupi lampu kita hidupkan. Pada saat kita keluar, lampu kita harus matikan. Kenapa? Kalau dia lampu tidak matikan, maka malam-malam terang. Padahal harusnya tikus tadi dia hewan nokturnal, dia melakukan aktivitas di malam hari. Ya, nanti kalau di malam hari dia beraktivitas, kemudian pada saat siang hari dia istirahat, ya, dia di rumah aja dia itu ya, tidur-tiduran, leyeh-leyeh gitu, tidur-tiduran ya. Kemudian ukuran kandang ini juga harus tepat ya, 17,5 kali 23. Nah, ini harus mengikuti, harus diperhatikan kenapa kandang ini ukurannya harus diikuti sebesar ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau kandang terlalu besar, ini nanti akan mengganggu penelitian. Ya, Anda tahu sendiri bagaimana tikus, banyak gaya, banyak aksi, jalan ke sana ke sini, gitu kan. Kalau kandangnya terlalu besar, kalau dia banyak aksi, maka pertumbuhannya tidak 1 gram lagi, gitu. Ya, sehingga dia harus dipastikan ukurannya harus segini supaya tidak terlalu banyak kegiatan di dalamnya, gitu. Kemudian kalau kandang terlalu kecil, dia stres. Kalau dia stres, dia tidak mau makan, ngambek ya, nggak mau makan, sehingga akhirnya berat badannya tidak tumbuh 1 gram. Pokoknya acuannya per hari dia harus tumbuh sekian kalau dia tikusnya sehat. Kemudian ada kandang individu, ada kandang kelompok ya. Kalau dia masih belum dilakukan perlakuan, biasanya dia menggunakan masih menggunakan kandang kelompok. Tetapi kalau dia nanti sudah masuk di perlakuan, di penelitian, dia harus menggunakan kandang individu.
Kemudian harus ada tempat minum, ya, tempat minum. Nah, ini tempat minum biasanya kita menggunakan botol dengan volume sekitar 150 mili, sehingga setiap 2 hari sekali kandang itu harus air botolnya harus diganti dan dikasih yang baru, ya, misalnya per 2 hari. Kemudian ada syarat lain, tikus tidak boleh ditangani dengan alat, misalnya penjepit. Ini nggak boleh, ya, tidak boleh. Misalnya takut digigit terus digunakan penjepit, nanti tikusnya stres. Yang lebih penting lagi, tikus tidak boleh dipegang ekornya. Nah, ini kan tiap hari harus timbang, ya. Tikus ini tiap hari harus timbang. Nggak boleh dia dipegang ekornya, ya. Biasanya orang-orang awal penelitian ini mau megang tikus, dia takut diambil ekornya. Pada saat dia megang ekornya, berteriak lagi, ayam, ayam, ayam. Nah, itu artinya tidak cocok dia penelitian itu. Sudah cowok megang tikus, dipegang ekornya, dipanggilnya ayam. Salah manggil itu, ya. Oke. Kemudian selanjutnya, sebentar. Oke. Kita lanjutkan. Ada cara pegang tikus adalah, cara pegang tikus yang benar. Jadi tikus itu harus diletakkan di telapak tangan. Nanti saya ada contoh fotonya. Terus kemudian bagian perut dari tikus, bagian perut dari tikus itu dipegang dengan 3 jari, jari kelingking, jari manis, jari tengah, ya. Itu megang pada bagian perutnya. Sementara jari telunjuk dan ibu jari itu megang pada bagian telinga kanan dan kiri, ya. Anda bisa bayangkanlah bagaimana itu, ya. Nah, oke. Nanti saya contohkan cara megang yang benar. Tidak boleh memakai kaos tangan, oke, ya. Jelas, ya, tidak boleh memakai kaos tangan. Kenapa tidak boleh memakai kaos tangan? Karena tikus ini akan mengenali peneliti, akan mengenali dari bau tangan, ya. Jadi pada awal penelitian mungkin sekitar seminggu atau sekitar seminggu lah, seminggu sampai 10 hari, itu pada saat kita mau nimbang, itu susah sekali nangkap tikusnya, itu susah. Ya, karena belum terbiasa. Tapi kalau kita tangkap, tiap hari kita tangkap, lama-lama tikus akan mengenali dari bau tangan kita. Sehingga nanti pas kita datang, ditangkap, dia langsung mudah ditangkap, gitu, ya. Maka tidak boleh memakai kaos tangan, ya. Oke, kemudian ada masa adaptasi diperlukan. Biasanya adaptasi dilakukan selama 2 minggu. Ya, jadi biasanya tikus misalnya dari kandang rame-rame terus disendirikan supaya di atas dia ada masa adaptasi sebelum dikasih perlakuan. Supaya apa? Supaya datanya tidak bias, ya. Jadi kalau sudah dipisahkan dalam kandang individu, diamkan dulu seminggu, kasih makanan standar, yang tadinya makanan sembarangan diganti makanan yang bagus sesuai dengan standar. Nah, baru setelah seminggu baru mulai dikasih perlakuan. Kemudian kandang harus dibersihkan 3-4 hari sekali. Jadi kandang ini tiap 3 hari sampai 4 hari harus dibongkar. Jadi kandang itu biasanya di dalamnya dikasih skam atau dikasih gergaji kayu, ya, maksudnya hasil gergajian kayu, serbuk gergaji kayu, itu harus diganti 3-4 hari. Ya, kalau misalnya kita tidak mau membersihkan, biasanya cukup ngupah saja dengan orang, ya, ngupah. Ya. Kemudian minum harus diganti 2 hari sekali. Jadi minumnya 2 hari sekali harus diganti. Jadi botolnya harus dicuci, itu, ya. Kemudian wadah minum 4 hari sekali diganti. Jadi 2 hari itu diganti airnya saja. Setiap 4 hari yang diganti botolnya harus dicuci supaya tidak ada kotoran. Kemudian biasanya ada kayak kerak atau ada lumut dan kotoran lainnya. Kemudian wadah pakan. Jadi pakan itu harus diganti tiap hari. Jadi kerjaan orang penelitian dengan tikus percobaan itu cukup rumit dan dia adalah kerjaan tiap hari, ya. Harus ganti makan 2 hari sekali, harus ganti wadah 4 hari sekali, kemudian pakan harus diganti tiap hari. Jadi tiap pagi peneliti tikus itu harus ngambil makanan yang bekas tikus, terus ditimbang sisanya berapa, terus diganti yang baru, diganti makanan yang baru sesuai dengan berat badan yang sudah ditimbang kemarin, gitu, ya. Kemudian yang lebih penting lagi, air minum tikus itu harus matang, ya. Aqua
Jangan isi ulang, ya, jangan isi ulang. Kalau orangnya, penelitinya boleh minum isi ulang, tapi tikusnya harus aqua. Kenapa? Tikus ini kalau dikasih isi ulang nanti dia mencret atau diare, ya. Kalau diare nanti berat badannya tidak mencukupi standar, ya. Jadi gangguan, jadi ya. Ya kalau mahasiswa nggak apa-apa minum isi ulang, tapi kalau tikus nggak boleh. Oke, mungkin kita simpan dulu untuk kuliah kita. Nanti kita lanjutkan lagi.